Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran ini ada beberapa muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada PPKN dan yang kedua ada SBDP. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Berdoa sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Ada Helmi Anissa. Hadir, Bu. Dina Margiana. Hadir. Ya, hadir semua ya. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama untuk muatan PPKN, melalui kegiatan membaca, kalian mampu menggali informasi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam memanfaatkan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, kalian mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam memanfaatkan tumbuhan dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan memasangkan gambar pada media pembelajaran, kalian mampu menjelaskan manfaat apa saja yang kita dapatkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan dengan tepat. Nah, sedangkan untuk muatan SBDP melalui kegiatan tanya jawab, kalian mampu menjelaskan bagaimana pembuatan karya kolase. Dan yang kedua, melalui mengamati gambar, kalian mampu menentukan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat karya kolase. Nah, jadi itulah untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Nah, jadi kegiatan yang pertama akan kita lakukan ialah kalian akan membaca teks yang ada pada buku panduan kalian yang berjudul Kebiasaan Benny dan Adiknya. Nah, setelah kalian membaca, nanti Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk menjawab soal yang berkaitan dengan teks yang kalian baca. Nah, jadi Ibu akan membagikan kalian LKPD. Nah, ini untuk LKPD-nya. Terima kasih, Bu. Nah, jadi di sana kalian akan menjawab soal nomor 1 sampai nomor 7 sesuai dengan teks yang kalian baca tadi. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, baik. Apakah kalian sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya tadi setelah Ibu membagikan kalian LKPD, kalian mulai mengerjakan soal yang ada pada lembar kerja kalian. Nah, setelah itu nanti kalian akan membacakan hasil kalian di depan. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya, yaitu yang pertama, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jawabannya, adik Benny sering tidak menghabiskan makanannya. Nomor 2, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jawabannya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Nomor 3, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Jawabannya, Benny sudah bersikap bijak terhadap makanannya. Nomor 4, ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jawabannya, orang tua yang sudah menyediakan makanan, kemudian petani yang sudah bekerja keras menanam padi, dan orang yang berhak mendapatkan makanan. Nomor 5, ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jawabannya, adik Benny sudah mendapatkan haknya untuk mengambil sendiri makanannya. Nomor 6, ketika adik Benny membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya, adik Benny belum melaksanakan kewajibannya karena Benny sudah bersikap merugikan orang lain. Nomor 7, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jawabannya, Benny sudah
melaksanakan kewajibannya karena Benny bersikap menghargai terhadap makanan dan menghargai orang lain yang memenuhi kebutuhannya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Helmi Anissa. Nah, jadi itulah hasil dari jawaban teman kalian, di mana di sana sudah jelas bahwa hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Benny dan adiknya sudah dilaksanakan. Namun di sana ada satu, bahwa kewajiban dari adiknya ini belum dilaksanakan. Karena pada cerita yang kalian baca tadi itu, adiknya Benny belum melaksanakan kewajibannya dengan baik, yaitu masih membuang-buang makanan. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya kepada kalian ya, apakah ada yang tahu contoh kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan? Saya, Bu. Silahkan Helmi Anissa. Jadi kewajiban kita dalam memanfaatkan tumbuhan yaitu menggunakannya dengan bijak. Contohnya seperti tidak membuang-buang makanan. Ya, betul sekali. Nah, jadi kewajiban kita di dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus menggunakannya dengan bijak. Contohnya seperti yang disebutkan tadi, kita tidak boleh membuang-buang makanan. Nah, kegiatan selanjutnya di sini coba perhatikan. Nah, di sini sudah ada media. Nah, nanti kalian akan memasangkan gambar sesuai dengan proses penanaman padi sampai menjadi nasi. Nah, di sini sudah tersedia gambar. Kalian akan memasangkannya satu persatu sampai dengan tahap ke-8. Oke, jadi yang maju di sini Ibu mau Helmi Anissa. Ayo silahkan Helmi Anissa. Baik, Bu. Ayo silahkan Helmi dipasang sesuai dengan urutannya. Ayo Hel, jangan salah. Udah. Selesai, Bu. Oke, baik, terima kasih Helmi. Silahkan duduk. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa temannya sudah memasangkan gambar proses penanaman padi dari proses awal sampai proses menjadi nasi. Nah, yang pertama di sini ada terlihat gambar orang yang sedang membajak sawah. Kemudian gambar yang kedua di sini terdapat orang yang sedang menanam padi. Nah, di sini yang ketiga padinya sudah mulai berbiji. Tahap 4 di sini padinya sudah mulai dipanen. Kemudian padinya sudah mulai diangkut. Nah, di sini padinya sudah mulai dipisahkan dari batangnya. Kemudian sudah menjadi biji padi, kemudian menjadi nasi. Nah, jadi kesimpulannya di sini proses penanaman padi di mana kita mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik. Nah, seperti di awal kebiasaan Benny dengan adiknya di mana di sana sudah dilaksanakan hak dan kewajiban. Namun adiknya Benny ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dia itu masih membuang-buang makanannya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, di dalam kita melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan baik, tentunya kita harus sadar bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik dengan tidak membuang-buang makanan atau kita memanfaatkan tumbuhan itu secara bijak. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai muatan SPDP, di mana yang berkaitan dengan teknik kolase. Di sini sudah ada gambar karya kolase, di mana kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan. Nah, di sini contoh karyanya. Adapun kalian harus mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam membuat karya kolase. Di sini yang pertama ada daun-daun kering yang digunakan untuk bahan tempelan pada permukaan. Kemudian selanjutnya di sini ada kardus. Kardus ini digunakan untuk sebagai alas
lem untuk menempel daun-daun kering sesuai dengan keinginan. Kemudian selanjutnya yang terakhir dibutuhkan ialah gunting. Gunting ini ialah digunakan untuk membentuk daun sesuai dengan keinginan. Nah, jadi itulah untuk materi SPDP. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, jadi itulah untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Sebelum Ibu menutup pembelajarannya, Ibu akan memberikan kalian tugas mengenai teknik kolase. Artinya di sini kalian akan membuat tugas atau sebuah karya sederhana mengenai teknik kolase. Oke, baik. Kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Lina Mardiana memimpin doa. Baik Ibu. Baiklah teman-teman, untuk menutup perjumpaan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa sudah selesai. Sekian dari